Aku ingin bertanya sama kamu, apakah menurutmu data ini cukup wajar neracanya? Coba kamu lihat. Lihat, ini seharusnya profit, Ishan. Bukannya minus, karena ada yang nggak benar hitungan modal di tahun ketiga. Dan lihat, angka di sini perbandingannya. Dan Ishan, kalau ini terus dibiarkan seperti ini, kau tahu kan berapa kerugian perusahaan dalam 1 bulan? Dan kalau dalam setahun, berapa banyak itu? Itu banyak sekali, Ishan. Ya, Sania. Iya, ini benar banget. Kamu kenapa nggak ngasih tahu dari dulu? Sania, menurutku, kamu brilian sekali dan kamu sangat menguntungkan untuk perusahaan ini. Terima kasih banyak ya. Apa? Kamu bisa aja. Sudahlah. Aku sangat merindukan kamu, Mas Man. Perlahan-lahan, Ishan sudah mulai simpati sama aku. Kayaknya akan semakin mudah aku jauhi Nadine dari Ishan. Mama, udah jam segini tapi suamiku belum pulang, Ma. Aku takut terjadi sesuatu sama Ihsan, Ma. Kamu sudah telepon Ishan? Tadi Sania telepon. Sore tadi, Ma. Ihsan habis itu udah pergi aja. Nadine, mungkin Ihsan itu punya rahasia yang kamu nggak boleh tahu. Maksudnya tante, rahasia perusahaan loh. Iya, nggak semuanya rahasia perusahaan itu istri harus tahu. Dan Sania itu kan orang kantor, dia pasti tahu kondisi di kantor. Kenapa Mama sekarang mulai belain Tara? Yang pasti masalahnya itu mendesak sekali. Kalau nggak mendesak, nggak mungkin Sania suruh Ishan datang ke kantor. Iya, lagian juga kamu nggak usah khawatir deh Nadine. Sania kan tahu kalau kamu istrinya Ihsan. Justru itu tujuan perempuan itu. Supaya Ihsan ninggalin istrinya dan memilih dia. Aku nggak mungkin cerita sebenarnya sama kalian, kan? Nadine, Sania itu sudah menyelamatkan keluarga kita. Kamu lupa, Sania juga pernah nyelamatin kamu kan? Ya udah malam juga. Saya mau tidur dulu deh. Aku juga deh Mbak. Pak, Mau kemana, Mak? Aku akan tunggu kamu, Ihsan. Aku akan tunggu di sini sampai kamu pulang. Aku gak akan biarkan Tara merebut suamiku. Ada apa, Sania? Kok kamu ngeliatin aku terus? Aku sangat merindukanmu, Mas. Mas? Siapa, Mas? Apa kamu sekarang sudah punya pacar? Enggak, itu sebenarnya aku sedang merindukan seseorang. Oh, ngomong-ngomong, kamu tahu nggak? Kalau ada laki-laki yang ngedapetin kamu, itu adalah laki-laki yang sangat beruntung. Karena kamu ini sangat cantik dan juga pintar. Aku sangat kagum padamu. Ihsan, kamu bisa aja. Ini benar, Sania. Kamu benar-benar sudah melakukan hal terbaik untuk perusahaanku sampai saat ini. Sudahlah, Ishan. Keluarga kamu itu udah baik banget sama aku. Apa yang aku lakukan ini gak akan sebanding. Terima kasih.
Oh iya, udah jam 12 dan kita belum makan kan? Ayo kita makan sesuatu dulu. Udah nggak apa-apa, yang penting kita selesaikan Enggak, ini. Ishan. Pekerjaan bisa menunggu. Oke. Ayo. Ayo. Ini gimana sih, Ton? Kalian kenapa? Enggak non, kasihan. Non enggak tidur-tidur. Iya non, non Nadine lebih baik tidur aja. Biar kita aja ya, Mbok Jum ya yang nunggu Iya. Den Ihsan. Nggak apa-apa. Bojum sama Atun istirahat aja, ya. Non ini ya bener-bener udah cantik. Jadi istri solehah lagi. Duh, dan Insan pasti bangga banget. Ya udah non, Bu Jum sama Atun istirahat dulu ya non. Ayo non. Hei Ton, kamu tuh Ton dari tadi tuh loh suruh nganu ini tuh kok malah kamu. Ya Tuhan, Sania ini udah jam 4 pagi. Tapi alhamdulillah pekerjaan kita sudah selesai. Ya, itu bagus. Ya, tapi sekarang kita harus pulang. Ya, kita pasti akan bersama lagi, Mas Manu. Lebih dekat dari malam ini. Sania, sekali lagi aku ucapkan terima kasih ya. Kamu sudah bantuin aku. Kamu juga sudah banyak membantuku, Ishan. Sekarang sebaiknya kamu istirahat dulu ya, oke? Iya, kamu juga ya, oke? Sania, kamu nggak apa-apa? Pasti itu cuma akal-akalan si perempuan itu. Supaya Ihsan nolongin dia. Ya, aku nggak apa-apa Tapi kok. kamu yakin nggak apa-apa? Iya, aku baik-baik saja. Tidak usah khawatir. Sayang, aku kangen sama kamu sayang. Kamu lama banget ke kantornya. Kamu ngapain aja sih sama Sania? Kamu kenapa begini? Kenapa? Memangnya apa yang salah denganku? Dan apa yang salah dengan kamu? Apa yang sudah kamu perbuat? Apa yang sudah kamu perbuat untuk suamimu? Aku nungguin kamu, Ihsan. Aku nggak tidur cuma untuk nungguin kamu. Terus kesalahan aku apa? Kamu nggak tahu apa salah kamu? Kamu mau tahu apa salah kamu? Kesalahanmu adalah kamu ambil HP-ku dan kamu SMS Sania. Dan gara-gara kamu,
Dan gara-gara kamu, aku telah kehilangan kesempatan untuk mendapatkan pinjaman dari bank. Dan itu gara-gara kamu. Kamu cemburu dengan Sania kan? Dengerin aku sayang. Sania itu bukan wanita yang... Cukup Nadine. Kamu jangan berpikir bodoh lagi Nadine. Jangan jelek-jelekin Sania lagi. Dia sudah banyak menolong aku di kantor. Jangan jelek-jelekin dia lagi dan jangan berpikir bodoh. Kenapa kamu cemburu sama Sania? Dia anak buahku dan sudah menyelamatkan perusahaanku. Apa kamu sudah cukup menjelekkan Sania? Apa kamu sudah cukup? Gara-gara kamu aku kehilangan kesempatan. Jadi tolong, besok-besok kamu jangan melakukan hal bodoh lagi seperti ini. Aku nggak boleh bikin Ihsan terus marah sama aku. Ihsan, aku minta maaf. Aku memang salah kirim SMS ke Sania. Tapi aku nggak tahu kalau akibatnya seperti ini. Gara-gara kamu Ihsan marah sama aku. Kamu tahu Nadine, Ihsan jadi marah seperti ini, itu gara-gara kamu sendiri. Kalau kamu nggak SMS kayak gitu, dan mengirimkannya padaku, dia nggak bakal marah kayak tadi sama kamu. Aku melakukan itu supaya Ihsan gak temui kamu. Mendingan kamu sekarang pergi dari sini. Keberadaan kamu cuma bikin masalah. Jadi kamu ngusir aku? Iya, aku usir kamu sekarang juga. Atau aku anterin kamu sekarang ke depan. Oh, Nadine, Bu Maya pasti nggak akan suka kalau tahu kamu ngusir aku dari rumah ini. Dia pasti akan bangun dan dia akan sadar kalau aku sudah tidak ada di rumah ini lagi. Dan dia pasti akan nyariin aku. Aku sudah punya jawabannya atas itu. Sekarang, aku sebagai tuan rumah minta kamu keluar dari sini. Nggak sopan apabila seorang tamu tidak diantarkan. Sekarang aku anterin kamu pulang. Yuk. Kamu tahu Nadine, aku bisa keluar sendiri. Jangan lupa Tara, Ihsan adalah suamiku. Aku lebih berhak atas jasmani dan rohaninya dibanding kamu. Enggak akan. Kamu nggak berhak atas rohnya Mas Manu. Mas Manu itu milikku, oke? Kamu lupa ya? Kamu pernah bilang, siapapun yang menguasai Ihsan, dia akan memiliki Ihsan termasuk rohnya. Sepertinya kamu harus lupakan roh Mas Manu. Roh Mas Manu sudah tidak ada. Anggap aja roh Mas Manu itu sudah tidak ada dalam diri tubuh Ihsan. Itu nggak akan terjadi. Aku akan mengembalikan roh Mas Manu ke jasadnya. Dan selama itu belum terjadi, aku nggak akan pernah berhenti untuk mendekati Ihsan. Dan aku siap bersaing denganmu nanti. Kayaknya Ihsan benar-benar marah sama aku. Kenapa semakin hari aku semakin takut kehilangan Ihsan? Apa mungkin aku udah mulai jatuh cinta sama dia? Kamu gak perlu menyangkal, Nadine. Kamu lagi jatuh cinta dengan Ihsan. Akuin itu. Sekarang waktunya kamu untuk melupakan dendam kamu. Terimalah Ihsan sebagai suami kamu. Nadine gak mungkin membiarkan aku mengambil roh Mas Manu dari tubuh Ihsan. Karena tanpa roh Mas Manu, Ihsan akan mati.